Perkenalkan, nama saya Roli Syakila dengan NPM 724720508. Saya akan membacakan dongeng tentang Rain dan Rahasia Pohon Permen. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rain. Rain dikenal sebagai anak yang sangat aktif dan penuh rasa ingin tahu. Kalau melihat kupu-kupu terbang, ia akan bertanya, "Kenapa sayap kupu-kupu warnanya cantik sekali?" Bahkan saat hujan turun, Rain bisa berdiri lama di depan jendela hanya untuk melihat tetesan air yang jatuh, sampai dia membayangkan petualangan yang seru. Suatu malam, Rain sedang duduk bersama kakeknya di teras rumah. "Rain," kata kakek sambil tersenyum, "pernahkah kamu mendengar tentang cerita pohon permen ajaib?" Rain langsung menoleh dengan mata berbinar. "Pohon permen ajaib, kek? Memangnya ada pohon yang menumbuhkan permen, kek?" Kakek tertawa kecil. Konon di tengah hutan sana ada sebuah pohon yang rantingnya dipenuhi permen warna-warni. Tetapi pohon itu hanya akan muncul kepada anak yang berhati baik dan suka menolong." Sejak malam itu, Rain tidak bisa berhenti memikirkan cerita tersebut. Ia membayangkan pohon besar yang dipenuhi permen warna-warni. Keesokan harinya, Rain berniat untuk mencari pohon tersebut. Ia mempersiapkan bekal kecil untuk dibawa ke dalam hutan mencari pohon tersebut. "Aku akan menemukan pohon permen ajaib itu," katanya penuh semangat. Rain berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Saat sedang berjalan, Rain mendengar suara tangisan kecil. "Cuit, cuit, tolong!" Rain mencari asal suara tersebut. Ternyata seekor burung kecil terjatuh dari sarangnya dan tidak bisa terbang kembali. Burung itu tampak ketakutan. Rain menatap ke arah dalam hutan. Ia ingin segera mencari pohon permen ajaib, tetapi ia juga tidak tega melihat burung kecil itu. Akhirnya Rain menolong burung kecil itu dengan mengembalikannya ke sarangnya. "Cuit, terima kasih!" kicau burung kecil itu dengan gembira. Rain tersenyum lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, Rain tiba di sebuah sungai kecil. Di tepi sungai, seekor kelinci putih sedang kebingungan. "Kamu kenapa?" tanya Rain. "Aku ingin menyeberang ke seberang, tetapi aku tidak bisa berenang," jawab kelinci itu. Rain memperhatikan sungai itu. Arusnya tidak terlalu deras, tetapi cukup dalam untuk seekor kelinci kecil. Ia berinisiatif untuk membentukkan kelinci tersebut sebuah rakit dari batang-batang kecil kayu-kayu yang tersebar di sana. Setelah rakit selesai, Rain membantu kelinci naik ke atasnya. Kemudian, ia mendorong rakit perlahan hingga bergerak menuju ke seberang sungai. Tak lama kemudian, kelinci itu berhasil sampai dengan selamat. "Terima kasih, Rain," seru kelinci itu dengan gembira. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi jika tidak bertemu denganmu. Terima kasih sudah membantuku, Rain." Rain tersenyum senang melihat kelinci itu. Akhirnya bisa menyeberang sungai dengan selamat. Ia berpamitan dan kemudian berjalan kembali untuk melanjutkan perjalanannya.
Hari mulai siang, Rain merasa lapar, lalu membuka tasnya. Namun sebelum sempat makan, ia melihat seekor anak rubah yang duduk lemas di bawah pohon. Aku sangat lapar, Kata rubah itu. Rain melihat bekalnya. Ia hanya membawa sedikit makanan untuk dirinya. Namun ia teringat pesan kakeknya bahwa anak yang baik harus suka menolong. Namun ia teringat makanan yang ada di bekalnya tidaklah banyak. Maka Rain membaginya kepada rubah itu. ini makanlah. Makanlah semua makanan ini agar kamu kembali sehat. Anak rubah itu tersenyum bahagia. Terima kasih, Rain. Tak terasa, matahari sudah condong ke barat. Rain sudah berjalan sangat jauh, tetapi pohon ajaib itu belum juga terlihat. Ia mulai merasa lelah. Mungkin cerita itu hanya dongeng, Gumamnya sedih. Saat Rain hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara gemerincing yang aneh. Ting 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 ting. Cahaya warna-warni muncul dari balik pepohonan. Rain mengikuti cahaya itu dengan penuh rasa penasaran. Di balik semak-semak itu muncul sebuah pohon dengan banyak permen warna-warni di rantingnya. Di hadapannya berdiri sebuah pohon raksasa yang sangat indah. Batangnya berwarna keemasan dan daunnya berwarna berkilau-kilau seperti permata, dan setiap rantingnya menggantung permen-permen berbagai bentuk dan warna. Ada permen berbentuk bintang, bulan, bunga, dan bahkan kupu-kupu. wow. Bisik Rain kagum. Tiba-tiba burung kecil, kelinci putih, dan anak rubah yang tadi ia bantu muncul dari balik pohon. Kalian? Tanya Rain heran. Burung kecil itu tersenyum. Pohon ini tidak muncul karena kamu mencarinya. Pohon ini muncul karena kamu memilih menolong orang lain. Kamu tetap membantu meskipun tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasan. Rain menatap pohon itu dengan takjub. Kemudian ia memetik sebuah permen merah. Saat dimakan, rasanya berubah-ubah. Rasanya enak sekali. Rain tertawa senang. Rain membawa beberapa permen untuk dibawa pulang dinikmati bersama keluarganya. Aku akan mengambil beberapa permen untuk dinikmati bersama kakek di rumah. Setelah mengambil beberapa permen, Rain berjalan ke arah jalan pulang yang telah ia lewati tadi. Setelah sampai di rumah, Rain bertemu dengan kakek. Ia mengatakan bahwa ia berhasil menemukan pohon permen tersebut. Kakek, aku berhasil menemukan pohon permen tersebut. Kakek tersenyum. Benarkah kamu berhasil menemukan permen tersebut? Tidak semua orang bisa menemukan pohon permen tersebut, karena pohon permen ajaib itu hanya menunjukkan dirinya kepada orang yang memiliki hati baik. Berarti Rain memiliki hati yang baik, ujar kakek dengan tersenyum. Baik teman-teman, cerita Rain sampai di sini dulu ya. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawakan kebahagiaan dan keajaiban pada kita. Terima kasih.